Jadi kalau aku kadang-kadang suka make up, terus Mas Emil udah nanya, kamu mau kemana hari ini? Gitu. Enggak, aku make up aja, nggak kemana-mana. Ngapain make up kalau nggak kemana-mana? Ya untuk bikin senang diri sendiri gitu. Hai, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Welcome back to my channel. Hari ini aku mau update makeup di tahun 2021. Udah banyak yang berubah, lebih simple malah karena kan kita banyak memakai masker. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin selamat tahun baru. Telat ya, udah telat banget. Tapi ya tetap aja. Selamat tahun baru buat kita semua. Mengawali tahun 2021 ini mudah-mudahan tambah positif semuanya, tambah sehat semuanya. Apalagi kemarin ada vaksin, mudah-mudahan tahun 2021 ini jadi tahun yang penuh harapan gitu. Karena tahun 2020 itu it's kinda weird. Tahunnya agak aneh ya, karena aku bilang aneh kenapa? Karena tahun yang nggak pernah ada di imajinasi orang gitu loh. Biasanya semua orang tuh setiap pergantian tahun pasti kan punya, nanti tahun depan udah diprediksi nih, oh udah mulai ada sosial media, pasti tahun depan sosial media meledak gitu, oh udah mulai ini gitu. Tapi kalau di tahun 2020 kemarin tuh semua everything is a surprise gitu, jadi semua kaget dan banyak banget yang terdampak. Well anyway, kita akan make up. Nama make upnya kali ini juga aku nggak tahu apa, yang pasti lagi suka dari yang makeup waktu makeup tutorial yang sebelumnya aku bikin tuh udah agak berubah tapi sedikit, semuanya tuh lebih simple aja karena kalau keluar pun banyak pakai masker kan, jadi nggak terlalu banyak gitu. Dan ketika aku mulai coba-coba makeup yang baru ini, aku menemukan bahwa aku kelihatannya lebih fresh. Mudah-mudahan suka ya. Sekarang aku mau pakai primer, tadi udah pakai moisturizer Beauty Queen by Mustika Ratu yang Gorgeous Glow Poreless Primer biasa. Ini kan nyoba-nyoba aja. Aku tuh benci banget sama primer yang silikon base, tau kan? Jadi yang kayak ada layernya gitu. Ini sebenarnya silikon base juga sih, cuman nggak tahu kenapa masih acceptable. Jadi dia setengah-setengah, tetap ada silikon fillingnya, tapi ada moisturizer filling juga gitu. Jadi kayaknya enak gitu. Dan buat aku sih ketika udah pakai foundation gitu, jadi ada blurring effect gitu loh. Jadi pori-pori ini yang besar-besar ini agak mengecil sedikit. Oh iya, aku ada jerawat baru nih. Dan ini hal yang lucu, aku besar dari mulai remaja sampai besar itu nggak pernah jerawatan. Nah belakangan ini mulai jerawatan. Tapi kalau lucunya jerawatnya itu muncul ketika mau bikin video makeup tutorial tuh selalu ada jerawat. Jadi kayaknya dia minta tampil juga gitu loh. Untuk foundationnya aku mau campur dua ini. Ini Makeup Forever yang ribut, jadi untuk coverage tuh dia hampir nggak ada. Kalau buat aku sih, aku sukanya yang agak nendang gitu. Cuman dia enak banget karena jadi bikin foundation itu skin like gitu. Jadi finishnya tuh sama-sama kayak kulit gitu, hampir nggak kelihatan pakai apa-apa gitu. Tapi karena coveragenya kurang menurut aku campurin sama si Durawear Liquid Foundation dari Mineral Botanica guys. Diudek-udek. Nah ngomong-ngomong, tahun 2021 ini kalau boleh tahu resolusinya teman-teman apa sih? Karena ya sekali lagi ini tahun yang beda dari biasanya. Walaupun udah cukup lama ya kita beradaptasi dengan suasana kayak gini, tapi tetap pengen tahu gitu kalau di tahun 2021 dengan situasi kayak gini tuh resolusinya tuh apa gitu. Apakah mempengaruhi gitu hal-hal yang pengen dicapai atau enggak. Pakai concealer yang ini. It's not the best concealer, tapi ya enak aja. Aku lupa, harusnya concealernya tuh nggak sebanyak ini karena belakangan ini aku lebih suka pakai concealer tuh dikit-dikit aja gitu, jadi makeupnya kayak tetap kelihatan muda, fresh. Karena kalau kebanyakan concealer jadi tebel lagi makeupnya. Now we blend. Tada. Oke, sekarang
di set dulu sama harusnya sama bedak tabur. Tapi mungkin teman-teman ada yang tahu aku jatuh cinta banget sama dia, jadi dapat dia. Ini yang shade-nya invisible, jadi kayak translucent powder gitu. Lama-lama dia menghilang. Jadi benar-benar cuma untuk ngeset foundationnya aja sama concealer. Kita set dulu, baru abis itu kita putar-putar ke seluruh muka. Karena kalau nggak ditap-tap dulu aku tuh takutnya menggeser foundationnya gitu loh. Jadi habis dipakein bedak ataupun bedak tabur itu disemprot ini. Aku pakai ini karena banyak paling standar dan paling enak ditemuin. Alisnya sejuta umat, Viva. Aku tuh gitu orangnya. Jadi kalau udah suka sama satu barang atau satu orang setia banget, susah untuk pindah ke lain hati gitu. Ini kebiasaan aja. Kalau pakai alis ini untuk full gitu, nggak tahu kenapa, mungkin aku tekniknya juga nggak jago ya. Buat aku tuh kayaknya tuh jadi kayak tebel gitu loh, makeup banget gitu. Nah jadi akhirnya sekarang aku campur. Ini untuk benar-benar ngisi di dalamnya, karena alis aku mungkin ada ya rambutnya gitu, tetapi di beberapa bagian tuh pitak-pitak. Jadi untuk yang di bagian bolong-bolong itu aku isi sama ini. Habis itu aku rapiin sama eyeshadow yang aku gunain untuk alis. Oh iya, aku juga pengen nanya sesuatu nih. Jadi selama pandemi ini telah berhasil membuat anakku tuh bosannya luar biasa, terutama Keisha. Nah, terus ngeliat mamanya sekarang punya YouTube, terus akhirnya dia bilang, "Ma, aku boleh nggak ikutan di YouTube-nya Mama?" Ya boleh gitu. Tetapi dia tuh bilang, "Aku pengen yang sendiri, jadi bukan yang sama Mama." Nah teman-teman, kalau misalnya ada suggestion atau saran atau apa ya gitu kira-kira yang bisa Keisha bikin, karena dia pengen bikin konten guys, itu loh, karena di rumah tuh bosen banget, sekolah, tidur, makan gitu aja gitu. Bagaimanapun kan manusia itu makhluk sosial, harus ketemu secara fisik, secara langsung, karena banyak banget hal yang gak bisa digantiin sama teknologi gitu loh. Nah itu yang paling kasihan. Akhirnya mencarilah beberapa hal-hal yang positif di rumah. Nah dianya sendiri yang punya motivasi dan juga tergerak untuk aku pengen bikin konten deh gitu. Karena apa? Karena bisa dia bisa ngasih, menurut dia ya, dia bisa ngasih hal-hal yang mungkin dia tahu buat teman-teman seumurannya kayak gitu. Tetapi mamanya ini kan bingung kira-kira konten apa ya untuk anak segitu. Mungkin ibu-ibu di rumah yang punya anak seumuran segitu kira-kira biasanya nontonnya apa sih? Jadi bisa dibikin Keisha gitu. Mohon masukannya ya, please komen di bawah. Oh iya, ini by the way aku pakai paletnya Sephora. Tadi untuk alis juga pakai paletnya Sephora yang Fantasy World. Jadi warna coklat yang paling gelap di sini. Terus untuk brow bone-nya aku mau pakai yang paling putih, namanya Night Rules yang ada di sini. Kita taruh di atas ini di brow bone. Kemudian aku juga lagi suka sama ini. Kalau dilihat ini tuh dia kayak highlight biasa aja gitu loh, bukan highlighter ya, apa sih namanya tuh yang bisa ya kayak bedak putih gitu aja. Tapi pernah pas aku coba itu ternyata dia ada shimmernya, tapi tipis banget, jadi akhirnya kelihatannya natural banget. Makanya aku lagi suka pakai itu. Di tiban di situnya. Nah, jadi yang banyak berubah tuh sebenarnya di aku tuh di mata gitu, karena lagi suka yang halus banget gitu. Aku jadi ngerasa lebih fresh. Kemudian masih pakai palet yang sama. Ini ketahuan banget aku males ya. Jadi apa yang ada di palet ini aku pergunakan aja semua. Untuk crease-nya aku pakai si Magic Spell warna coklat yang nggak terlalu gelap.
tipis-tipis aja, cuma untuk bikin transition color aja. Selama pandemi ya, akhirnya membuat kita itu banyak ngelakuin hal-hal yang lucu. Jadi kalau aku kadang-kadang suka make up, terus Mas Emil udah nanya, kamu mau kemana hari ini? Enggak, aku make up aja, nggak kemana-mana. Ngapain make up kalau nggak kemana-mana? Ya untuk bikin senang diri sendiri gitu. Karena capek juga, jadi pagi habis mandi sama nggak mandi itu nggak ada beda. Karena pas habis mandi juga langsung pakai daster lagi atau pakai baju rumah gitu. Kalau mama ya apalagi yang dipakai ya kan. Terus malam pakai daster lagi gitu. Nanti kalau ada webinar atau Zoom meeting, aku ganti sebentar, habis itu ganti lagi ke baju kebangsaan, yaitu daster kan. Tadi aku untuk di tengahnya ini aku pakai Fairy Shadow. Dia warnanya juga hampir sama kayak warna kulitku, cuman dia ada shimmernya dan tipis. Aku lupa satu sebenarnya aku pengen kasih tunjuk. Ini bisa jadi pilihan juga buat yang pengen matanya tuh nggak banyak warna tapi kelihatan fresh gitu aja. Dia dari LT Pro, nanti aku kasih gambarnya di sini ya. Itu harus dicoba, itu harus coba banget. Gitu, jadi sering banget di rumah itu make up, tapi nggak kemana-mana. Jadi walaupun nggak kemana-mana, atau mungkin webinar di rumah yang make upnya sebenarnya nggak perlu tebal-tebal juga nggak terlalu kelihatan, paling pakai lipstick, pakai maskara atau bulu mata supaya gitu kan, mukanya juga tipis-tipis aja. Cuman enggak, aku totalitas. Karena apa? Karena bosan mencari alasan untuk make up. Nah itu udah, aku nggak tahu ini kelihatan nggak sih. Jadi aku lagi suka kayak gini. Sebenarnya hampir kayak nggak pakai apa-apa kan gitu matanya. Jadi cuman ada shimmer sedikit aja untuk supaya kayak dia fresh gitu. Mudah-mudahan sih kelihatan tambah muda ya. Amin. Oke, nah ini untuk eyelinernya, aku lagi suka juga sama teknik ini. Nggak pakai eyeliner cair ataupun yang gel gitu, karena memang dari dulu sampai sekarang walaupun udah belajar bertahun-tahun ya nggak perfect juga gitu. Maksudnya cuma bisa segaris gitu aja, dan itu pun kadang beda kanan sama kiri. Jadi akhirnya pas nemuin cara ini jadi jauh lebih tertolong. Terus mataku tuh somehow jadi lebih besar kelihatannya. Karena kalau eyelinernya kita salah pakai, kayak nggak rata gitu, kadang-kadang sipit sebelah. Nah itu tuh. Nah sekarang nih aku mau pakai paletnya dari, aku nggak tahu, aku udah lupa ini tuh apa. Kalau nggak salah, aku punya Sephora ya. Dia ini banyak banget dan aku nggak tahu aku mimpi apa waktu beli ini, kok banyak banget sampai akhirnya jarang kepake. Nah jadi ini ada eyeshadow di bagian paling atas, terus bawahnya bisa dibuka. Bawahnya itu adalah contour sama ada beberapa pilihan blush on-nya gitu. Jadi akhirnya sekarang aku lagi suka pakai dari palet ini tuh yang warna hitam. Hitamnya aja tuh ada 1, 2, 3, 4 dengan perbedaan warna dari satu ke yang lainnya tuh tipis banget. Nah jadi aku coba cari yang paling matte dan hitamnya tuh abu-abu, jadi bukan yang paling pekat gitu. Itu untuk di pengganti eyeliner. Caranya angkat alis, terus ditaruh sedekat mungkin dengan bulu mata. Aku nggak suka di drag gitu, aku lebih suka di tap-tap gitu, soalnya produknya jadi lebih bagus gitu. Nah enaknya kayak gini tuh, aku tuh bisa ganti-ganti warna gitu. Jadi kalau pengennya coklat muda, aku pakai coklat muda. Kalau hari ini kayak pengen pakai yang lebih tegas gitu, pakai yang warna abu-abu tua atau hitam, atau mungkin kita campur. Ntar lagi kita campur ya, lihat gimana sih. Aku ingat kayak gini tuh, kan zaman dulu tuh ada challenge yang terkenal banget tuh, kayak My Boyfriend or My Husband Do My Makeup kan. Pernah aku tunjukin ke Mas Emil.
tapi kayaknya nggak akan berhasil kalau di aku deh. Nggak mau lah, udah jelas makeup aku nggak bisa, nggak mungkin gitu. Dan dia kan orangnya serius ya, jadi kalau untuk hal-hal yang gitu kayaknya nggak mau guys. Itulah. Tapi ngomongin Mas Emil, aku tuh sekarang lagi struggling banget. Nah, untuk para ibu-ibu yang lagi nonton, tolong kumpul, tolong kasih saya pencerahan dan juga bimbingan untuk menanggapi suami yang lagi tinggi kolesterolnya. Jadi yang pas waktu sebelum vaksin kan kita ada blood check up dulu gitu, jadi tes kesehatan yang diambil darahnya gitu, dicek semuanya. Yang lain alhamdulillah sehat, cuman satu aja kolesterolnya tuh agak tinggi. Nah itu dokternya bilang Pak harus diturunin secepatnya, karena kalau dibiarkan berkepanjangan pasti pertama nggak nyaman, nggak enak. Nah apalagi kalau misalnya kita nggak ditambah olahraga dan lain-lain gitu, dalam jangka panjang akan membahayakan. Oke, akhirnya kan yang banyak PR-nya saya juga kan nggak pernah ngerasa berhadapan dengan orang yang kolesterolnya tinggi gitu. Mau kasih makannya apa tuh bingung gitu. Jadi kalau boleh tolong dikasih saran makanan apa yang bisa membantu menurunkan kolesterol gitu, karena aku banyak banget referensinya, aku coba baca sana baca sini gitu, tetapi masih banyak ragu gitu kalau misalnya langsung dari teman-teman yang ya papaku atau suamiku tuh ada kolesterol tinggi juga, biasanya aku masih makan ini, itu kan udah terbukti. Tolong ya. Jadi fungsinya si eyeliner ini bukan untuk perfect, tapi fungsinya adalah untuk memberikan shadow aja, ketegasan di garis bulu mata kita. Bedanya sama eyeliner yang pakai eyeliner gel atau eyeliner yang biasa itu, ini jauh lebih nggak tegas sehingga kelihatannya mukanya nggak lebih galak. Aku lebih suka. Kemudian kita membuka persediaan bulu mata bekas yang sudah pernah dipakai. Kita pilih antara si A atau si B. Bangga banget pakai bulu mata bekas ya. Sekarang pakai lem bulu mata dari Duo. Aku cari di Sephora. Ada kok banyak di mana-mana. Aku biasanya pakai di kulitnya gitu, tapi tipis aja. Karena kalau cuma di bulu matanya tuh dia cepet copot. Kalau di aku ya kita pakai di kulitnya, kita kasih juga di bulu matanya, jadi strong. Ketika pakai bulu mata dengan eyeliner yang cuma pakai eyeshadow kayak gini, usahakan bulu matanya itu deket banget sama bulu mata asli supaya dia kelihatannya menyatu. Kelihatan nggak? Belum ini. Oke, abis ini bisa dilihat lagi. Kadang-kadang pas udah dipakein bulu mata nih baru kelihatan dari agak jauh gitu. Oh, di sebelah sini tuh masih agak kurang define gitu garis matanya. Jadi bisa ditambahin di atas tempat bulu mata itu supaya kelihatannya bulu matanya palsunya tuh benar-benar nyatu sama mata kita. Nah, ini karena matanya kan simple banget, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Dulu tuh aku inget sempet ngetren gitu pakai eyeliner yang putih itu di bawah mata. Tapi makin kesini aku coba pakai kayak gitu lagi kok jadinya serem gitu. Tapi aku nemuin ini asal beli aja, tapi ternyata bagus. Dia warnanya tuh peach gitu, jadi hampir sama kayak warna waterline kita. Jadi dia tetap bikin matanya efeknya besar tapi nggak menyeramkan gitu. Oke, kelihatan lebih besar nggak? Menurutku sih ya. Terus habis itu di ujung matanya ini aku nggak pakai highlighter yang bedak lagi, yang highlighter powder maksudku.
Nah, aku pakai sama dari Berry M juga, yang nude juga tapi yang shimmer. Coba lihat ya. Aku pakainya di ujung sini, bener-bener ngikutin ujung garis matanya. Terus pas yang agak di bawah tuh aku agak tarik ke tengah, tapi hampir ke tengah mataku. Jadi dia tuh kelihatannya kebuka. Oke, like this. Habis ini aku coba pakai blush on. Sebenarnya karena berat badan ini nggak turun-turun kan, aku tuh lagi pengen banget pakai shading, jadi supaya mukanya tuh lebih lebih tirus. Tapi aku nggak jago pakai shading, gimana dong? Jadinya kan serem gitu, set gitu. Nah, cara mengakalinya aku biasanya taruh blush on dulu. Dari situ baru bisa ngukur setebal apa shading yang aku mau. Ini dari Ulta Beauty Made for Mauve. Ini kayak blush on palette gitu. Dia ada 6 warna. Ada 6 warna. Ada yang matte, ada yang shimmer. Kita gabung aja. Aku pakai yang tulip biasanya dicampur sama yang seashell. Nanti di finishing sama yang blossom. Jadi aku lagi suka bawa ke sedekat mungkin sama mata. Terus di atas tulang pipi, terus ke tengah hidung. Jadi setengah mukanya itu blush on. Kalau awal-awal baru selesai makeup itu memang aku lebih suka blush onnya agak lebih tebel gitu, karena kalau kita bawa keluar atau kita ada acara gitu, dia akan lama-lama ini sendiri, hilang sendiri gitu. Apalagi kalau kita nggak pakai blush on liquid yang di bawahnya, pasti akan cepat hilang. Aduh mbak, makeupnya minor banget. Jangan pernah dengerin orang yang kayak gitu. Makeup adalah sebuah karya yang kamu buat, dan setiap karya seni itu gak bisa dinilai oleh satu pandangan. Jadi kalau ada yang bilang, mbak makeup ketebelan, mbak ini jangan. Selama membuat kamu bahagia, lanjutin aja. Nah, kalau sudah pakai blush on kayak gini, aku biasanya baru bisa mereka-reka di manakah aku akan menaruh si konturnya. Aku pakai kontur palette yang tadi, ambil warna konturnya, kemudian kita cari tulangnya di sini. Atau untuk gampang nih kan ada bagian tinggi yang paling tinggi di kuping kita, itu biasanya jadi guide aku untuk sekarang kita pencet, terus kita pakai di hidung sedikit aja, dan abis itu kita pakai si tetap dari kontur yang sama, tapi si ini nih kita angkat aja deh untuk di tengah hidung. Kelihatan nggak? Terus di sini di atas bibir, di dome, and then under the chin. Dan terakhir adalah, belum terakhir sih, bibir. Lip cushion nomor 4 Stay Coral. Lagi coba, ya aku suka karena dia lagi apa namanya, ketika dipakai tuh kayak warna bibir gitu langsung menyatu. Beda sama lipstick yang matte ya. Kalau lipstick yang matte itu kayak kerasa pakai lipstick. Kalau ini enggak. Aplikatornya lucu banget juga. Bener-bener kayak cushion. Bisa dipakai kayak gini. Tapi belakangan juga aku lagi suka sama bibir yang glossy-glossy. Ini juga dari Emina. Belinya bareng sama itu. Emina Liquid Shine. Kita pakai di tengah-tengah. Oke, nah step terakhir. Ini bisa dipakai bisa enggak. Tapi aku suka sama teknik ini. Jadi kita pakai brush yang tadi buat bedak tabur ataupun buat ngeset kita tadi. Nah, abis itu tanpa tambahan produk yang lain, kita puter-puterin ke semuanya. Nah, ini tuh fungsinya supaya
kalau ada garis-garis yang kasar gitu loh, tapi jangan kenceng-kenceng ya biar produknya nggak terlalu pindah-pindah. Jadi dia akhirnya akan lebih smooth gitu. Aku finishing sama si Fixie lagi. Aku suka baunya, aku suka butirannya, dan aku suka dia gampang dicari di mana-mana. Jadi deh, kayak gini makeupnya. Lebih simpel atau nggak lebih simpel dari yang sebelumnya ya? Tolong dinilai sendiri. Menurutku sih jadi lebih simpel karena warnanya jadi nggak terlalu banyak, terutama di bagian mata. Mudah-mudahan suka ya. Dan well, kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye! Thank you for watching.